Shalom bagi kita semua. Shalom. Terkhusus untuk teman-teman kami mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan, kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Sekali lagi saya rindu menyapa kita semua. Shalom mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Shalom. Shalom PJKR. Shalom. Shalom PKO. Shalom. Shalom IKOR. Shalom. Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Bersyukur saat ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama meskipun secara virtual. Nah teman-teman, mengingat tadi pagi ketika diriku bangun dari tempat tidur, aku merasa bersyukur di hadapan Tuhan. Wah, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Aku masih boleh bangun, bahkan aku masih boleh hidup dan menikmati karya-karya Tuhan untuk hari ini. Bahkan hari ini saya berdiri di sini untuk teman-teman semua. Itu tidak terlepas dari cinta bahkan kasih Tuhan terhadap kita. Kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara virtual. Kami berterima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Namun kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya berkat-Mu boleh tercurah, biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, berotoritaslah Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Keolahragaan Jumat 2 Oktober 2020 dengan tema KKNI, Karya Kristus Nyata Bagiku, dan akan dilayani oleh Kak Friska Dona. Salam semangat dan salam sukacita untukmu karya Tuhan yang sempurna. Meskipun aku di sini dan kamu di sana, namun kita tetap menyembah bahkan memuji Allah yang sama. Saat ini teman-teman, kita akan satukan pujian kita, kita bangkitkan semangat kita. Kita akan bersukacita dari kertas lagu yang pertama. Kita bernyanyi Pelukis Cakrawala merangkai Jagat Raya. Mari kita bakar semangat kita bersukacita bersama. Kita bernyanyi Pelukis Cakrawala merangkai Jagat Raya. Kita nyatakan bersama-sama. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah Allah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Nyatakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, great is our God. Benar bahwa Allah kita adalah agung bahkan maha kuasa. Bahkan saat ini di dalam hidup kita sering kita temui karya-karya Allah yang sempurna. Bahkan terkadang hal itu adalah hal yang mustahil, yang terlihat tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun saat ini teman-teman, mari datang untuk memberikan hati menyembah Allah, membuka hati untuk lawatan Tuhan.
Kita nyatakan lagu pujian kita, Rohmu yang Hidup. Kita nyatakan Rohmu yang Hidup penuh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Nyatakan ku buka hati untuk lawatanmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di amarmu menyembahmu. Mari mengambil sikap berdoa. Mari saat ini dengan sikap hati menyembah datang ke hadapan Allah. Teman-teman, berbicara tentang karya Allah, diriku dan juga dirimu, bahkan kita semua adalah karya Allah yang luar biasa. Benar, kita diciptakan untuk hidup oleh Allah, untuk menemui hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Mungkin bagi teman-teman lulus di Universitas Negeri Medan ataupun Fakultas Ilmu Keolahragaan adalah hal yang mustahil. Atau jangan-jangan itu bukanlah keinginanmu. Mari saat ini bersyukur di hadapan Allah. Bersyukur untuk kesempatanmu hari ini, untuk kesehatanmu, bahkan untuk orang tuamu. Dan saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kita sebagai orang percaya sudah patutnya untuk bersyukur, supaya kita tahu apa itu arti cukup. Teman-teman, mungkin Tuhan mau bilang atas hidup kita, anakku, menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan sudah cukup bagimu. Mungkin saat ini dirimu menginginkan universitas lain, UGM, UI, Undip, dan yang lainnya. Bagianmu adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tunggulah karya-karyaku selanjutnya. Bersyukurlah atas semua yang engkau terima dalam hidupmu. Karena karya Tuhan tidak ada yang gagal. Karya Tuhan adalah karya yang sempurna. Kita akan menyembah Allah. Kita akan menerima lawatan daripada Roh Kudus. Kita nyatakan lagu pujian kita sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kita nyatakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Teman-teman, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dari dalam keberdosaan. Sering kita mengecewakan Tuhan, maka saat ini kita akan mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Allah. Kita nyatakan lagu pujian kita, Kasih yang Terindah, Hati yang Mulia. Kasih yang terindah. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang ternilai. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman, saat ini mari mengambil sikap berdoa. Mari saat ini datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hatimu, mengakui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat kembali bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam keberdosaannya. Mereka adalah manusia yang tidak tahu kata cukup. Tuhan sudah kasih kekuasaan, sudah. Tapi apa bedanya kita dengan Adam dan Hawa yang selalu ingin mengejar kekuasaan dan kepuasan, ingin selalu terlihat tenar? Namun kata Tuhan, jalanmu sedang tidak benar. Berhentilah menuntut dan bersungut-sungut, karena hal tersebut akan membuatmu semakin tersudut. Akuilah segala keberdosaanmu di hadapan Tuhan, untuk segala hal yang kita perbuat yang mengecewakan hati Tuhan. Terkhusus untuk teman-teman mahasiswa baru, kalau sampai saat ini dirimu masih merasa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan atas kelulusanmu ini, nikmatilah bagianmu, berkatmu, anugerahmu ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dan melalui studimu, melalui kelulusanmu ini, Tuhan akan nyatakan karya-karyanya. Kata maaf saja tidak cukup untuk beranjak dari kesalahan dan keberdosaan kita. Maka beranilah untuk mengambil tindakan, untuk menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, karena karya terbesar Tuhan telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, dan Tuhan mengasihi kita semuanya. Mari saat ini kita buka hati, kita terima lawatan Tuhan. Kita nyatakan lagu pujian kita sekali lagi,
Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang telah selamatkanku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Dan biarlah kita bukan hanya sebagai pendengar saja, namun sebagai pelaku firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyatakan lagu kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Kak Friska Dona untuk meneburkan firman Tuhan. Kita nyatakan, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kita nyatakan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku megang perintah-Mu dan ku Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, salam buat kita semua dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Apa kabar kalian adik-adik, teman-teman semua? Ya, harapan kita tetap sehat-sehat ya di kondisi pandemi ini. Ya, dengan kondisi yang semakin bertambahnya orang terkena COVID, kita doakan kita sehat-sehat, keluarga kita juga. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati, pemikirannya, fokus ya, dan kita doakan sinyal boleh bagus. Mari kita boleh berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa ya Tuhan kami, Allah pencipta langit bumi, Allah menciptakan kami juga ya Bapa. Kami sangat bersyukur di tengah-tengah pandemi kami boleh melewati bulan demi bulan sampai hari ini. Dan kami rindu ya Bapa, sekalipun dalam kondisi pandemi, kami tetap adalah anak-anak Tuhan yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sesama orang kudus. Baik itu ibadah di keluarga maupun Tuhan. Khususnya hari ini kami boleh beribadah di fakultas kami ilmu keolahragaan ya Tuhan. Mari Bapak yang boleh berotoritas sehingga ketika kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, kami benar-benar fokus dan mengerti oleh bantuan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan kekudusan-Mu yang boleh menguduskan kami, sehingga kami benar-benar boleh berkenan kepada Allah. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, teman-teman yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, kita akan ambil dari Injil Yohanes. Mari kita membuka Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 1 nanti sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai 14. Masing-masing kita boleh membuka Alkitab kita, dan saya akan bacakan dari sini. Mari sambil diikutkan di dalam hatinya. Kita akan mulai. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya teman-teman yang terkasih, sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan, menghayati dan melakukan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, tema kita hari ini adalah kasih Kristus nyata bagiku. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah kasih Kristus nyata bagiku. Ya, sebagai penghantar kita memahami kasih Kristus, ya tentu kita boleh pertanyakan dulu di dalam diri kita, kasih orang tua kita kepada kita. Kira-kira kalau Kak Dona tanya kepada kita, apakah kasih orang tua kita itu nyata bagi kita? Apakah kasih orang tua kita itu nyata kita rasakan? Saya pikir hampir semua kita berkata, ya. Apa buktinya? Kalau kita berkata bahwa kasih dari orang tua kita itu nyata bagi kita. Ya mungkin kita berkata, ya lah Kak Dona, saya kan dikasih makan, saya dikasih uang sekolah, uang kuliah, bahkan dia berikan pakaian, dia kasih saya uang kos, ya, uang ongkos saya, bahkan ya uang kuota gitu ya. Ada banyak hal yang kita buktikan, kita rasakan secara pribadi kasihnya orang tua itu kepada kita. Nah, tetapi teman-teman, saya mau katakan mungkin di antara kita ada yang mengatakan lebih dari yang kita katakan tadi. Dia berkata, orang tua saya bukan hanya memberi saya dana, makan, minum, tetapi ada yang tak terucapkan oleh saya, bahwa perhatian kasihnya orang tua saya itu betul-betul terbukti dalam hidup saya. Yaitu ada yang saya rasakan dalam hidup ini yang mengubah saya, mengajari saya. Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita berkata bahwa kasih orang tua kita pun benar-benar nyata kita rasakan, bahkan ada yang sampai mengatakan lebih dari yang dirasakan dagingku, yang kurasakan secara hatiku, yang tidak terucapkan oleh bibir mulutku. Nah sekarang kita akan melihat kasih Tuhan nyata nggak bagi kita. Ya, kalau kita katakan kasih Tuhan nyata, kira-kira apa bukti nyata kasih Tuhan itu ada pada kita? Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita mau melihat kasih Tuhan, ya, sebenarnya ketika kita melihat alam semesta ini pun, kita katakan bahwa kasih Tuhan itu nyata. Ya, jadi kalau kita lihat alam semesta ini, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada lautan, ada sungai, ada danau, ada batu, pasir, ya, ada lumpur. Kita katakan kasih Tuhan itu nyata padaku karena
Alam ciptaannya ini diperuntukkan, kalau kita belajar ya, bahwa ciptaan-ciptaan pada hari yang pertama sampai hari yang kelima itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Kalau kita melihat ke langit, ada bintang, ada bulan. Ya, jadi kalau kita mengingat masa perjanjian lama, bahwa ada tiang api menyertai bangsa Israel di perjalanan menuju tanah Kanaan untuk boleh menerangi mereka malam hari, bahkan memberikan kehangatan. Ada tiang awan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk boleh panas itu nggak langsung mengenai tubuh mereka. Bahkan kalau kita melihat ciptaan Tuhan, malam hari ada bulan, ada bintang yang menolong kita untuk boleh membantu penerangan. Sebelum ada listrik PLN ya, yang dibuat di jalan-jalan raya. Ada awan siang hari, sebenarnya awan itu pun bukti kasihnya Tuhan. Makanya kita sangat senang kalau kita lagi panasnya matahari gitu ya, lagi terik-teriknya matahari, tiba-tiba ada awan datang, yuk kita sangat senang menutupi itu matahari supaya kita teduh. Kasih Tuhan itu nyata, teman-teman. Dan bukan hanya melihat alam ciptaannya ini, melihat diri kita pun kita tahu bahwa kasih Tuhan itu nyata. Ya, sekali lagi ya, kalau dalam khotbah-khotbah yang lain banyak mungkin kita dengar bahwa kita ini pun ada proses pembentukan kita di dalam rahimnya seorang ibu. Membentuk tangan, telinga, mulut, kaki. Ya, itu bukti kasih Tuhan nyata. Tapi tema kita ini bukan hanya berbicara kasih Tuhan, tapi kasih Kristus. Kasih Kristus nyata bagiku. Sebelum kita jauh mau melihat apa kasih Kristus itu kepada kita, nyata atau tidak, kita harus tahu dulu siapa Kristus. Tanpa punya pengenalan yang benar akan seseorang, kita tidak akan mengatakan bahwa ya saya mengenal dia dan saya sudah merasakan apa yang dia perlakukan sama saya. Kita harus kenal dulu siapa Kristus. Siapa Kristus? Dalam nats yang barusan kita baca dari kitab Yohanes pasal yang pertama tadi. Ya, mari kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan melihat siapa Kristus ini. Pada mulanya adalah firman, katanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dan kita lihat langsung lompat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan tidak ada yang sudah ada ini di luar pekerjaannya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman Allah yang sudah menjadi manusia itu? Itulah Dia, Yesus, yang kita kenal dengan Yesus Kristus atau Kristus Yesus, yang kita akan rayakan 2 bulan ke depan. Semoga pandemi segala berlalu sehingga kita boleh merayakannya di gedung-gedung gereja dengan kemeriahan yang seperti biasa kita lakukan, dan lebih lagi karena kita boleh bersukacita bahwa ada firman Allah yang sudah menjadi manusia. Itulah Kristus. Jadi siapa Kristus? Kristus adalah Allah itu sendiri, Tuhan. Nah, setelah kita mengenal bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Allah, sekarang kita akan melihat, kalau begitu, untuk apa Dia datang ke dunia ini? Kita tahu bahwa Dia datang ke dunia ini mau menunjukkan kasih-Nya. Karena kita tahu dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Kristus, itulah dirinya sendiri yang datang dalam rupa manusia ke dalam dunia ini. Supaya jelas setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Jadi dia mau menunjukkan kasihnya. Kasih yang melihat bahwa dunia ini sudah di dalam murka Allah. Manusia itu sudah terpisah dari Allah. Manusia itu sudah dibenci oleh Allah. Maka sebagai perwujudan kasih, maka dia datang ke dunia ini. Itulah Kristus. Jadi apa sih bukti kasih Kristus? Yang pertama adalah dia mau datang ke dalam dunia. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada beberapa orang yang tahu lagu itu ya, mengapa Yesus turun dari surga. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh cemar. Dunia yang cemar itu ngapain dia datang coba? Berarti yang pertama sekali, salah satu bukti kasih Tuhan adalah dia mau datang ke dunia ini. Itu kasihnya yang nyata. Kenapa nyata? Karena dia udah datang. Dia nggak hanya ngomong, dia nggak hanya teori, dia nggak hanya bilang ih kasihan ya, kasihan, tidak. Tapi dia katakan, aku buktikan kasihku yang pertama. Aku datang ke dunia yang cemar. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama tadi, dia datang kepada yang ke dunia ini, tapi dunia ini tidak mengenalnya. Ya, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ditolak. Siapa kau kira-kira itu? Artinya kita belajar hal yang pertama. Kasih Tuhan, kasih Kristus nyata ketika dia datang ke dunia. Yang kedua, apa sih buktinya kasih Kristus itu nyata padaku? Ya, ingat tadi ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan. Ya, khususnya di ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya di dalam Kristuslah, karena Kristus tadi adalah Allah, di dalam Kristuslah dijadikan semua yang ada ini, termasuk kita. Jadi kasih Kristus yang kedua adalah Dia boleh menciptakan alam semesta untuk boleh menjadi tempat tinggal kita, mencukupkan kebutuhan hidup kita, dan Dia yang menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Itu kasihnya loh teman-teman. Ya, jadi harusnya kita melihat tumbuhan, ya. Nah, mungkin kalian anak olahraga melihat bola pun harusnya sedang melihat kasih Tuhan nyata. Karena apa? Kalian tahu bola itu dari mana? Ya mungkin dari bahan-bahan yang sudah ada sih memang. Tapi bahan-bahan yang sudah itu berasal dari mana? Misalnya ada bola dari kulit gitu ya. Kulit dari mana? Dari hewan. Hewan dari mana? Kan kembali ke pencipta kan. Ada kolam renang. Ya, ada batu-batunya. Oke, itu di semennya itu Kak Dona kalian bilang. Semen dari mana? Dari alam juga kan. Ya harusnya kita melihat dan menyatakan nyata betul kasih Kristus. Yang pertama Dia mau datang, yang kedua alam pun di dalam ciptaannya. Yang ketiga, apa bukti bahwa kasih Kristus itu nyata bagi kita? Ya, buktinya adalah ada yang menyaksikan Dia secara langsung. Jadi tadi teorinya aja Dia mau datang, tapi memang datang. Dan Dia ciptakan segala sesuatu. Yang ketiga, ada yang melihatnya secara langsung. Siapa? Sebenarnya para murid-muridnya ya. Murid-muridnya melihat Dia. Dan mereka menyaksikan bagaimana mereka hidup bersama dengan Dia. Dan dalam Yohanes pasal yang pertama ini, siapa yang menyaksikan? Sekalipun dia belum ada di dunia ini, tapi sudah ada yang bisa menyaksikan Dia. Siapa? Yohanes. Dia berkata, aku menyaksikan. Di ayat, mari kita lihat ya. Ayat 6 dikatakan tadi.
Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Luar biasa toh? Jadi kasih Kristus juga berikutnya adalah ada orang yang menyaksikan siapa dia. Jadi kalau secara rohani, ya kalau ada masih orang menyaksikan siapa Kristus kepada kita, itu pun kasihnya Tuhan, kasihnya Kristus. Ada orang-orang diutus, makanya sangat bersyukur orang Batak ya. Ada diutusnya no mention. Orang Simalungu bersyukur ada Agustes, ya. Orang Karo udah bersyukur diutus hamba-hambanya. Ya orang luar pula itu. Ada yang diutus orang Eropa ke Papua, ke Kalimantan. Ya, itu nyata kasihnya Kristus. Bahkan hari ini kalau kau mendengarkan firman Tuhan pun, itu adalah kasihnya Kristus. Kenapa itu dikatakan kasihnya Kristus? Karena dengan kesaksian Yohanes itulah diharapkan orang-orang mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Kristus itu, sehingga nanti mereka benar-benar menjadi seorang yang percaya. Apa yang dikatakan Yohanes adalah betul-betul terwujud dengan kehadiran Kristus. Ya. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Ingat, yang pertama, dia mau datang ke dunia yang cemar ini. Yang kedua, dia menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga, ada orang yang menyaksikan siapa dia. Yang keempat, seperti yang Kak Dona bilang tadi, ada mungkin tadi di antara kita berkata, kasih papa mamaku itu bukan hanya aku dikasih makan, dikasih minum, dikasih uang, dikasih kos, diberangkatkan kuliah, bukan. Tapi lebih dari itu aku merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku kasih papa mamaku. Ya, yang keempat ini saya mau katakan, kasih Kristus nyata, bukan hanya nampak seperti kasat mata tadi, tapi apa? Mari lihat. Kasih Kristus yang berikutnya dikatakan ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi kasih Kristus nyata bagi kita. Kenapa? Teman-teman, ini luar biasa. Di dalam dia ada hidup. Artinya, berarti kehidupan itu ada padanya. Coba kalau Kak Dona bilang, padaku ada kekayaan, dalamku ada kekayaan. Bukan hanya padaku ya, tapi dalamku ada kekayaan. Berarti mungkin orang akan, gimana cara mengambilnya itu ya, supaya yang dalam Kak Dona itu aku punya. Dalam Kristus ada hidup. Berarti bagaimana supaya kita juga memiliki hidup itu? Nah, jadi dalam dia ada hidup. Makanya ya teman-teman, mari kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 12. Ya, sebentar, mari kita membuka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, ya saya akan bacakan. Mungkin bagimu juga boleh buka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian firman Tuhan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, siapa anak? Itu Kristus. Barang siapa memiliki Kristus, dia memiliki hidup. Kenapa? Karena dalam Kristus itu ada hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Kristus, ia tidak memiliki hidup. Kak Dona, bagaimana cara saya supaya saya memiliki Kristus? Nah ini, kasih Kristus itu nyata. Persoalannya bagaimana supaya kita betul-betul mengalaminya secara pribadi. Ya, hanya satu caranya. Datang kepada dia dan percayalah kepada dia. Itu makanya dikatakan juga dalam kitab Yohanes tadi, bagaimana Yohanes Pembaptis menyaksikan siapa Kristus supaya setiap orang percaya. Itu saja yang diharapkan. Hanya satu yang dia pinta, agar kita percaya. Teman-teman, apa percaya?
Itulah yang disebut dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mencatat, iman dasar dari segala sesuatu, baik yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi bagaimana supaya kita memiliki Kristus? Ya, kalau kita mengingat perjamuan kudus ya. Jadi kalau mengingat perjamuan kudus dikatakan, inilah dia, daging dari dagingku, makanlah. Inilah dia, darahku, minumlah. Artinya apa? Kita menyambut dia. Arti menyambut itu adalah, iya Tuhan, aku percaya bahwa di dalammu ada hidup. Ya teman-teman, inilah yang diharapkan bagi kita. Sebagai kaula muda, sebagai seorang mahasiswa yang masuk di FIK, mahasiswa baru, sebagai orang yang sudah menikmati kemahasiswaannya di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kita kadang-kadang berjuang ke sarjana ya, supaya kita memiliki kerjaan, memiliki uang. Tapi Tuhan bilang bahwa lebih bagus kau kehilangan harta di dunia ini daripada kau kehilangan nyawamu. Mari percaya kepada Kristus. Seperti kata Yohanes, bahkan Tuhan pun katakan dalam Yohanes 6 ayat 47. Jadi kitab Yohanes ini mencatat bagaimana kita beriman kepada Kristus. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nanti kau boleh lihat Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan Yohanes 10 ayat 28 mencatat, dan kalau kamu percaya, kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak bisa merebut kau dari tangan Tuhan. Inilah hidup itu. Jadi orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya akan berkata, memang kasih Kristus itu nyata. Itu yang keempat. Yang kelima, apa bukti kasih Kristus itu nyata bagiku? Dikatakan tadi ayatnya yang ke-12 ya, saya akan baca sama kita. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kasih Kristus nyata. Apa buktinya? Ada kuasa yang diberikan bagi kita. Makanya orang yang sudah percaya nanti kau lihatlah. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Saya tahun 98 menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Dan disitulah saya percaya kepada Kristus. Dulu saya pelayan sih, tapi pelayan itu yang tidak memberikan hidupnya totalitas kepada Kristus, tidak mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Tapi tahun 98 ketika saya mempercayakan hidup saya kepada Kristus, ada banyak perubahan. Saya mampu ada kuasa yang tanpa saya sadari menolong saya untuk berubah. Lihatlah Paulus, lihatlah Petrus, lihatlah hamba-hamba Tuhan, lihat mungkin orang-orang di sekitarmu yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus dan betul-betul dia percaya. Lihatlah, ada kuasa yang diberikan kepada dia untuk menolong dia merubah hidupnya dari hal-hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, tema kita ini, kasih Kristus nyata bagiku. Kiranya kita bukan hanya melihat kasih Kristus nyata secara umum, melihat alam semesta, ya orang yang nggak percaya pun akan merasakan ya bahwa kasihnya itu nyata. Tapi kasih nyata yang paling utama adalah bagaimana hidup yang ada padanya itu ada menjadi bagian kita. Sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita pasti bersama-sama dengan Dia. Dan ketika kita percaya kasih Kristus itu ada kuasa yang menyertai kita, sehingga waktu mahasiswa gak lagi nyontek-nyontek, gak lagi nyogok ya. Walaupun virtual, mengerjakan tugas itu dengan bagus, mengirimkan dengan bagus. Dan ketika mungkin kuliah secara daring, Zoom yang gak dimatikan kameranya dan dimutkan, padahal dia entah kemana-mana, bukan ya. Walaupun dimutkan mungkin karena sinyal kurang bagus, tapi dia tetap fokus dengan pembelajaran itu. Itulah dia. Jadi kiranya tema ini menghantarkan kita untuk boleh melihat siapa Kristus. Dan akhirnya kita memiliki Kristus. Dan akhirnya kasih Kristus itu kita alami secara pribadi. Dan kasih Kristus itu yang menolong kita untuk boleh hidup berkenan kepada Dia. Dan menolong kita
juga untuk mengasihi hidup kita dan mengasihi sesama kita di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa memang kasih-Mu nyata bagi kami. Nyata secara kasat mata kami melihat alam semesta, melihat diri kami. Tetapi juga kami boleh merasakan, bukan hanya secara kasat mata jasmani kami, tapi mata rohani kami Bapa. Ketika kami tahu bahwa di dalam-Mu ada hidup, kami boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami. Dan hidup itu menjadi hidup kami ya Bapa. Dan ketika kami percaya ada kuasa yang menyertai kami untuk menolong kami menjalani kehidupan kami, khususnya sebagai seorang mahasiswa. Mari ya Bapa, supaya setiap kami yang mendengar ini boleh menaruh imannya, menaruh kepercayaannya kepada Kristus. Dan Engkau yang akan menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati kami, dimateraikan sekali untuk selamanya. Dan itulah yang meneguhkan dan boleh menolong kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ya Bapa. Amin. Ya, sungguh firman yang luar biasa yang boleh kita dapatkan dan boleh kita dengarkan saat ini. Biarlah firman tersebut yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Saat ini kita juga sudah diajarkan untuk menyadari dan mensyukuri bahwa karya-karya Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala cita-cita bahkan harapan kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita nyatakan komitmen kita bernyanyi, Tuhan, inilah hidupku. Dan di akhir pujian, kami serahkan kepada Kak Friska Dona untuk menutup rangkaian ibadah. Kita nyatakan, Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku Tuhan, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. jadikanlah kami terang-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Baik, teman-teman, kita boleh bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Ibadah perdana saya pikir ya di dalam khususnya penyambutan mahasiswa baru. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ya teman-teman, adik-adik yang terkasih. Dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh kami adakan saat ini. Bapak, terima kasih untuk seluruh perangkat acara. Mari Tuhan, supaya Engkau tambah-tambahkan hikmat berkat-Mu atas kami semuanya. Siapapun kami yang boleh ambil bagian hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi teladan bagi sesama kami. Dan semakin Tuhan hidup berkenan kepada Allah. Dan kami juga menyerahkan seluruh orang yang menonton, bahkan mengikuti ibadah ini ya Bapak. Maka seluruh orang-orang yang terlibat di dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan, Allah yang berotoritas. Dan biarkanlah setiap anak-anak Tuhan ini yang menyatakan dirinya Kristen benar-benar menaruh percaya kepada Kristus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan kami mau menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah, keselamatan dalam Yesus, dan persekutuan dalam Roh itu yang terus meneguhkan kita sampai Tuhan memanggil kita pulang. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, kepada kakak abang dan teman-teman, sebelum beranjak dari ibadah ini, kami berharap kiranya kakak abang dan teman-teman mengisi link absen yang telah disediakan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.